ham wa ajikna tade amahum matek laum katek lamin yakra'umu ketahimi ya beasaka ajma'in yudikum lakna. Ayo isi bacaan apa itu Al-Quran nggak? Isu yang serupa itu. Yang apa ya? Itu Al-Quran yang hijau ya itu. Oh, yang anu ah. Oh, tunggu. Sambil makan pisang. Apa itu? Masih itu. Oke. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ancaman bagi yang meninggalkan sholat berjamaah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan hadis ke-1 dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit. Riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faidah. Maksud tidak akan diterima sholatnya ialah ia tidak akan mendapat pahala dan anugerah dari sholatnya meskipun kewajibannya telah tertunaikan. Inilah makna hadis yang lapasnya la sholata, yang artinya tidak ada sholat. Dikatakan tidak ada sholat sebab keutamaan sholat yang seharusnya ada, yaitu sebagai penyebab pahala dan anugerah, tidak terdapat dalam sholatnya. Inilah pendapat Ibnu Abu Hanifah rahmatullah alaih. Sedangkan sebagian sahabat radhiyallahu anhum dan sebagian tabi'in rahmatullah alaihim berdasarkan hadis-hadis ini berpendapat bahwa meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur itu haram dan sholat berjamaah itu fardu. Sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah tidak sah sholatnya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, walaupun sholatnya sah, tetapi mereka berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia berdosa karena mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia berkata, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak sholat berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapat kebaikan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mendengar azan lalu tidak sholat berjamaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya. Kemudian ancaman bagi yang tidak berjamaah selepas mendengar azan. Hadis kedua dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar keras kepala, kufur dan nifak orang yang mendengar surah muadzin untuk sholat tapi ia tidak memenuhinya. Riwayat Ahmad Tabarani dari kitab At-Targhib. Faidah. Sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini, sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai perbuatan orang kafir dan munafik.
seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Dinyatakan dalam hadis yang lain, cukuplah keburukan dan kerugian seseorang jika ia mendengar azan tapi tidak memenuhinya. Sayyidina Sulaiman bin Abi Hatsmah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang punya kedudukan yang tinggi. Ia lahir pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masih kecil ia belum dapat meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ia ditugasi untuk mengawasi pasar. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak menjumpainya dalam salat jamaah subuh. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ke rumahnya dan bertanya pada ibunya, mengapa Sulaiman tidak datang salat subuh berjamaah hari ini? Ibunya menjawab, ia salat sunnah semalam suntuk. Kemudian ia salat subuh di rumah. Karena mengantuk, ia terus tidur. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku lebih menyukai salat subuh berjamaah daripada salat sunnah semalam suntuk. Kemudian hadis ketiga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku ini menyuruh pemuda-pemuda agar mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar untukku, lalu kudatangi orang-orang yang salat di rumah mereka tanpa uzur dan membakar rumah-rumah mereka sedangkan mereka di dalamnya. Riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dari kitab At-Targhib. Kemudian faidah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi umatnya sehingga beliau tidak tega melihat umatnya ditimpa kesulitan sekecil apapun. Namun demikian, betapa marahnya beliau kepada mereka yang mengerjakan salat fardu di rumah tanpa uzur, sampai beliau menyatakan berkeinginan membakar rumah mereka sebagai ancaman. Kemudian hadis keempat dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 3 orang yang tinggal di sebuah kampung atau di suatu padang sahara dan mereka tidak mengatakan salat berjamaah kecuali setan akan menguasai mereka. Maka berjamaahlah kalian. Sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Sesungguhnya serigala bagi manusia adalah setan. Jika ia sendirian, setan akan memangsanya. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Husaimah dan Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Kemudian faidah, hadis di atas menjelaskan bahwa meskipun hanya ada 3 orang yang sibuk bekerja di suatu kebun, hendaklah mereka mendirikan sholat berjamaah. Bahkan walaupun hanya 2 orang, sholat berjamaah lebih baik bagi mereka. Pada umumnya, para petani mendirikan sholat dengan alasan sibuk bertani dan mereka merasa mengerti agama pun sholat sendirian. Padahal jika para petani berkumpul di suatu tempat, mereka tentu dapat menyelenggarakan jamaah besar dan menghasilkan pahala lebih besar. Untuk mendapatkan sedikit uang saja mereka mau bersusah payah tanpa mempedulikan hujan, panas, dingin dan sebagainya. Sayangnya mereka rela menyia-nyiakan pahala yang sangat besar tanpa mereka rugi sedikit pun. Jika mereka sholat berjamaah di tengah padang, pahalanya akan jauh lebih besar. Disebutkan dalam hadis bahwa pahalanya mencapai 50. Sholat dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa seseorang pengembala kambing baik di gunung maupun di tengah padang yang mengumandangkan azan dan mendirikan sholat, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukainya dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Lihatlah hambaku yang menyerukan azan lalu ia mendirikan sholat, semua karena rasa takutnya kepadaku. Sungguh aku telah mengampuninya dan aku memutuskan untuk memasukkannya ke dalam surga dari kitab Mishkat. Itulah tadi hadis tentang ancaman bagi yang meninggalkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan
tetap kita istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suku nama enggak ada mah. Iya. Alhamdulillah, padanya sudah segar. Sudah penyemprotan ketiga. Mudah-mudahan selanjutnya baik. Luar biasa punya Pak Tauhid. Sangat luar biasa dibandingkan dengan yang di sebelahnya. Nah, biasa Pak Tauhid. Semangat Pak Tauhid. Halo teman-teman sekalian, hari ini saya lagi berada di lahan percontohan padi Heston di BPP Binamo. Dan hari ini juga saya mengamati pertumbuhan dan perkembangan daripada padi Heston di umur 62 hari setelah kita tanam hari ini. Dan bisa kita lihat, alhamdulillah, padi Heston kita sudah mengeluarkan bulir-bulir padi yang sangat cantik dan enak dipandang mata. Bulir-bulir padi yang ada sudah mulai menguning di umur 62 hari setelah kita tanam hari ini. Ya, alhamdulillah, ini juga tidak terlepas dari pemakaian pupuk paten andalan kita semua. Pupuk paten organik berteknologi nano juga mendukung daripada penelitian saya dan teman-teman beberapa saat yang lalu. Ini bisa kita lihat hamparan dari padi Heston kita. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa. Dan sekedar informasi buat teman-teman semuanya, teman-teman petani, teman-teman penyuluh, bisa mencoba teknologi Heston ini karena saya yakin ini mampu meningkatkan produksi padi kita. Dan patut juga kita pahami bahwa metode Heston ini sangat cocok kita terapkan pada lahan-lahan yang sempit atau lahan-lahan yang tidak terlalu luas. Akan tetapi kita bisa meningkatkan hasil panen kita. Nah, dengan cara seperti ini kita menanam, teknologinya adalah dengan menggunakan padi Heston.
Tuh, coba lihat. Nah, sekarang saya akan membawa teman-teman petani sekalian dan juga teman-teman penyuluh.